Perkenalkan, nama saya Janur Rajriel Sinaga dari kelas PJKR 2D, NIM 621311052. Saya akan menyelesaikan tugas profesi pendidikan. Riset peranan tugas guru bidang studi dalam manajemen pendidikan dalam satuan pendidikan. 1. Kurikulum. Konsep kurikulum dalam sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat penting karena merupakan pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah. Kualitas keluaran pendidikan juga dipengaruhi oleh kurikulum dan efektivitas pelaksanaannya. Kurikulum harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap lulusan lembaga pendidikan tersebut. Kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswanya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah konsep kurikulum yang menekan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KTSP merupakan perangkat pengembangan program pendidikan yang mengantarkan siswa memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Kunandar, sebagai sebuah konsep sekaligus sebagai sebuah program, KTSP merupakan karakteristik berikut ini. A. KTSP menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara KTSP individual maupun klasikal. Dalam KTSP, peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, minat yang akhirnya akan menentukan pribadi yang terampil dan mandiri. B. KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. C. Menyampaikan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. D. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. E. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kerangka kerja pengembangan kurikulum bertujuan untuk membuat proses implementasi dan pengawasan kurikulum agar lebih mudah dikelola. Menurut Cemar Hamalik, kegiatan pengembangan kurikulum terdiri dari 9 komponen, yaitu 1. Kebijakan umum dalam kegiatan belajar mengajar, 2. Program kegiatan, 3. Rencana pengembangan sekolah, 4. Organisasi dan struktur kurikulum, 5. Skema kerja, 6. Penilaian, perekaman dan pelaporan, 7. Petunjuk teknis, 8. Perencanaan jangka pendek dan menengah, 9. Strategi monitoring. 2. Peserta didik. Siswa merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, milau dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dan efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru dalam hal ini adalah memberikan layanan kepada siswa dengan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. A. Kegiatan dalam manajemen pendidikan peserta didik. Kegiatan dalam administrasi kesiswaan terdapat bagian besar, yaitu kegiatan penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan penamatan program siswa di sekolah. 1. Penerimaan siswa adalah proses pencatatan dan layanan siswa yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. 2. Pembinaan siswa adalah pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar jam belajar di kelas.
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan siswa ini adalah: 1. Memberikan orientasi pada siswa baru. 2. Mengatur dan atau mencatat kehadiran siswa. 3. Mencatat prestasi dan kegiatan siswa. 4. Mengatur disiplin siswa di sekolah. Pendidik dan tenaga pendidik. 1. Guru sebagai pendidik. Pendidik dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 didefinisikan dengan tenaga kependidikan berkualifikasi dengan guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran guru sebagai supporter pendidik merupakan peran-peran berkaitan dengan tugas-tugas memberikan bantuan dan dorongan atau supporter, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, supervisor, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak-anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberikan bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. 2. Guru sebagai pengajar. Guru adalah seorang yang pekerjaannya mengajar, maka dalam hal ini guru yang dimaksud adalah guru yang memberikan pelajaran atau memberikan materi pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya. Berdasarkan kurikulum yang ditetapkan, peran guru ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses belajar. Dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar di samping menguasai materi yang akan diajarkan. Dengan kata lain, guru harus mampu menciptakan kondisi belajar sebaik-baiknya. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, tingkat kebebasan, rasa aman, keterampilan guru dalam berkomunikasi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.